Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Akilulul Edu. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum dan manajemen kesiswaan. Yang pertama yaitu materi tentang manajemen kurikulum. Nah, pengertian manajemen kurikulum secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari atau to run. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum memiliki prinsip yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi serta mengarah kepada visi, misi, dan tujuan. Fungsi manajemen kurikulum yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber daya komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungannya. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru yang mampu efektivitas guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, materi yang kedua yaitu tentang manajemen kesiswaan. Pengertian manajemen kesiswaan. Nah, manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik, yaitu dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Nantinya akan diketahui output dari lembaga tersebut sudah baik atau belum dari manajemen kesiswaan tersebut. Nah, tujuan manajemen kesiswaan yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah dan belajar secara efektif dan efisien. Nah, prinsip-prinsip manajemen kesiswaan yang pertama, siswa harus diperlukan sebagai subjek bukan objek. Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Yang ketiga, pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan.
Yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga efektif dan psikomotorik. Nah, baiklah. Mungkin kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.